Untuk resep yang pertama, pukis pandan gembul yang ekonomis. Untuk cara membuatnya, tuang 450 ml santan ke dalam panci, tambahkan 2 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Setelah santannya hangat, tambahkan 1 saset SKM putih, aduk sampai tercampur rata. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 175 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan 320 gram tepung terigu secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan sepertiga tepung terigu, aduk sampai rata. Lalu tuang sepertiga santan yang sudah hangat, aduk sampai rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 120 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai adonan benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadah dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai adonan tercampur rata dan buihnya hilang.
Sudah tercampur rata? Selanjutnya, panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Sebelum dituang, selalu aduk adonan sampai tercampur rata dan buihnya hilang. Tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup dan panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang, yaitu sekitar 6-7 menit. Jika ingin diberi topping, saat kue setengah matang, beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, jadi sudah matang. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh permukaannya dengan margarin, supaya saat dingin, kulit pukisnya tetap lembut. Kue pukis pandan gembul yang ekonomis, siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Resep yang kedua, Bika Ambon pandan ekonomis. Untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, satu batang serai, ambil putihnya dan memarkan, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah santannya dingin, lalu saring. Kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah, tambahkan 50 gram tepung terigu, dan 1 sendok teh ragi instan, pastikan masih aktif. Aduk sampai rata. Lalu tuang santannya secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dan diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 100 gram gula pasir, aduk dan kocok dengan whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata,
Setelah 15 menit, buka tutup wadahnya. Lalu masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya, bisa diganti dengan endapan pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 20 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan plat besi supaya matang merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Lalu panggang dengan api kecil. Jangan tutup cetakan, biarkan sampai muncul pori-pori di permukaan kue. Tetap tunggu sampai permukaan kue muncul pori-pori atau gelembung-gelembung. Sudah muncul pori-porinya, lalu tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah matang. Lalu angkat. Kue bika ambonnya siap disajikan ya. Resep yang ketiga, bolu pandan kukus mini. Untuk cara membuatnya, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah, tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, lalu kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 250 ml santan sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian masukkan 200 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 saset susu bubuk.
Ayak secara bertahap, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh baking soda, lalu aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian masukkan 100 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan minyak di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta pandan. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian siapkan cetakan kue dan olesi tipis dengan minyak goreng. Lalu tuang adonan ke dalam cetakan sampai 3/4 cetakan. Sebelumnya, panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan sedikit apinya. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 20 menit, segera angkat. Dan kukus adonan sampai habis. Biarkan kuenya sampai dingin. Setelah kuenya dingin, lalu keluarkan dari cetakan. Kemudian beri topping sesuai selera. Saya menggunakan buttercream. Kemudian semprotkan buttercream ke dalam cekungan kue sampai penuh. Lalu beri choco chip atau keju atau selai di atas buttercream. Bolu pandan mini ekonomis siap disajikan ya. Resep yang keempat,
Kue lumpang pandan. Untuk cara membuatnya, campur kelapa parut secukupnya dan sedikit garam, lalu aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan, sobek-sobek dan simpulkan. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat dan sisihkan. Selanjutnya, tuang 200 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 150 ml jus pandan, 125 gram gula pasir. Nyalakan kompornya. Rebus sambil terus diaduk sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, lalu matikan kompor. Angkat dan biarkan sampai hangat. Kemudian masukkan 100 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 75 gram tepung tapioka, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Tuang rebusan santan dan jus pandan yang sudah hangat. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Saring adonan. Kemudian siapkan cetakan kue talam dan olesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya, panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan dan tata cetakan kue. Dan kukus cetakan kuenya selama 5 menit. Setelah 5 menit, aduk adonan supaya tercampur rata. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Kemudian kukus selama 10 menit dengan api besar. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet atau kain bersih. Setelah 10 menit, buka tutup kukusan beberapa saat. Tutup kembali kukusannya dan kukus kembali selama 5 menit. Setelah 15 menit, matikan kompornya, lalu angkat. Biarkan sampai kuenya dingin atau suhu ruang. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari cetakan. Tata kuenya di piring saji dengan kelapa parut. Kue lumpangnya siap disajikan ya. Dan resep yang kelima, kue Bugis mandi. Pertama,
Cara membuat unti kelapanya: masukkan 100 ml air ke dalam panci, tambahkan 150 gram gula merah yang sudah disisir, lalu masak sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut, lalu angkat dan saring air gulanya ke dalam wajan. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan, lalu masak sampai mendidih. Sudah mendidih, kemudian masukkan 200 gram kelapa parut setengah tua, masak sambil diaduk sampai tercampur rata dan agak mengering. Sudah agak mengering, matikan kompor dan angkat. Sisihkan. Selanjutnya untuk membuat adonan kulit, masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Kemudian tuang 50 ml jus pandan sambil diaduk. Dan tuang 140 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Lalu saya akan melanjutkan mengaduknya menggunakan tangan. Cuci tangan dan keringkan. Uleni sampai adonan bisa dibentuk. Adonan sudah bisa dibentuk. Lalu tambahkan pasta pandan secukupnya. Uleni sampai tercampur rata. Selanjutnya akan membentuk bulatannya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian olesi tipis telapak tangan dengan minyak goreng. Lalu ambil adonan kulit secukupnya. Bentuk bulat. Kemudian pipihkan. Beri unti kelapa secukupnya. Lalu rekatkan dan tutup kembali sampai tidak ada isiannya yang keluar. Bulatkan kembali secara perlahan. Dan tata di atas loyang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 5 menit, buka tutup kukusan beberapa saat supaya kuenya tidak melebar. Menit kelima, buka tutup kukusan beberapa saat.
Menit ke-10, buka tutup kukusan beberapa saat. Setelah 15 menit, lalu angkat dan sisihkan. Kemudian untuk cara membuat kuah santannya, tuang 500 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan tepung maizena, lalu aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak sambil terus diaduk sampai meletup-letup dan agak kental. Sudah meletup-letup dan agak mengental, matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai hangat. Setelah kuah santannya hangat, sajikan kue bugisnya. Kue bugis mandinya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget, manis gurih, dan kenyal lembut.